Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami, memberkati kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Mazmur 76 ayat 1 sampai ayat 13. Ayat pembimbing renungan ayat 12. Begini firman Tuhan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah bernazarlah dan bayarlah nazarmu. Sahabat renungan malam Shalom, nazar adalah sumpah atau janji bersyarat kepada Tuhan ketika seseorang melakukan permohonan kepada Tuhan. Jika permohonan itu sudah ditepati atau dikabulkan oleh Tuhan, maka apa yang Ia janjikan, apa yang telah Ia janjikan itu harus ditepati. Orang yang sudah bernazar, ia tidak boleh menunda-nunda atau tidak menepatinya, atau mengingkarinya. Sebab jika diingkari atau ditunda, maka akan mendatangkan murka dan hukuman dari Tuhan. Nazar dapat diberikan dalam bentuk persembahan, materi, benda, juga dengan ucapan-ucapan atau ungkapan syukur dan pujian. Maka jika Tuhan telah mengabulkan permintaan dan permohonan seseorang itu, maka orang tertentu dapat memberikan apa yang telah Ia janjikan tersebut. Salah satu yang telah diperbuat Tuhan dalam kehidupan umat adalah Ia, Tuhan, hadir menjadi hakim. Ia membebaskan dan menyelamatkan orang-orang yang tertindas dan menghukum orang-orang yang menindas atau penindas atau orang-orang fasik yang hidup dalam kefasikan dan kejahatannya. Oleh karena perbuatan Allah yang telah menyelamatkan, maka umat harus menunjukkan responnya terhadap perbuatan Allah tersebut. Pembebasan dan keselamatan akan menjadi ucapan syukur bagi Tuhan. Dan semua orang menyampaikan persembahan kepada Tuhan yang ditakuti. Tuhan yang telah bertindak harus dipuji, disembah, dan dimuliakan. Allah yang dipuji dan dimuliakan dengan persembahan merupakan nazar yang disampaikan. Itu sebabnya pemazmur dalam hal ini mengajak supaya umat bernazar dan menepati nazarnya itu kepada Tuhan Allah. Oleh karena Allah telah bangkit menjadi hakim, menyelamatkan, dan bangkit memberi penghukuman kepada orang-orang fasik. Sahabat renungan malam Shalom, hubungan kedekatan kita kepada Tuhan terlihat dalam
respon kita atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Terkadang sebagai manusia, dalam hal berbahagia atau pada saat keberhasilan dan pencapaian usaha kita seringkali kurang merasakan bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya itu. Justru kita merasa bahwa itu adalah merupakan hasil usaha dan kerja keras kita. Namun ketika kita berada pada posisi mengalami kesulitan atau kesusahan, maka kita akan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur di sini yang mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, ia memiliki keyakinan penuh terhadap campur tangan Tuhan dan perbuatan Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sukacita, dalam keadaan berbahagia dan pencapaian akan usaha, juga dalam keadaan kesulitan dan kesusahannya. Ia meyakini Tuhan bertindak turut campur dalam keadaan kehidupannya. Kita juga dituntut agar tidak hanya dalam keadaan sulit atau merasakan kedukaan atau kesedihan, maka kita datang kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang menyenangkan juga, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Sebab dengan permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, Ia juga menuntut respon kita, yaitu untuk memberi persembahan dengan ucapan syukur dan pujian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami, yang selalu hadir dalam keadaan hidup kami, baik dalam keadaan sukacita, keadaan berbahagia, menyenangkan, juga dalam hal kesedihan, kedukaan yang kami alami. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami, bahkan Engkau hadir menjadi hakim dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa, ajarlah kami dengan hikmat yang daripada-Mu, untuk kami boleh melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur kami. Pulihkan kekuatan kami Tuhan, pulihkan semangat kami. Dan esok pagi, bangunkan kami dari tempat tidur, agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.